Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Reksa. Oke, semangat ya hari ini ya. Hari Sabtu di tanggal 27 April 2024 kami di sini akan mempresentasikan dongeng yang sudah kami buat ya. Dan sudah kami bikin videonya, dan nanti teman-teman di sini sahabat kita akan mempresentasikan satu-satu dongeng yang sudah mereka buat. Nah, untuk itu sebelum nanti Ibu tampilkan dari teman-teman kalian, akan mempresentasikan hasil dongeng yang sudah Ibu baca ya. Dan ini dongengnya yang berjudul ini Noni ya, ini karya Bung Mas, dan ini buku komik tahun 1983. Ada yang sudah lahir? Belum, sama dong. Nah ini komik jadul ya. Kok kenapa saya pilih ini? Apa ya? Pokoknya ada sesuatu lah ya. Nah di dalam komik ini, di cerita Noni yang serial nyanyian Ibu itu nanti akan Ibu ceritakan sedikit ya. Tapi Ibu juga akan memperkenalkan buku ini ternyata ditulis oleh penulis-penulis zaman dahulu ya. Nah ini karya Bung Mas ini, yaitu sudah keluar sampai 14 buku. Hebat kan? Tepuk tangan dong. Nah ternyata penulis zaman dulu tahun 80-an itu hebat-hebat ya. Nah apalagi ya zaman sekarang mungkin juga sama bagus ya. Nah ini nyanyian Ibu. Nah serial ini menceritakan seorang Noni, seorang anak perempuan yang cerdik, yang cerdas, dan mempunyai jiwa petualang. Jadi si Noni ini nih nama aslinya Prita, tapi karena Noni ini kok kenapa dipanggil Noni padahal nama aslinya Prita. Nah ada sejarahnya. Jadi karena ini adalah nama kecilnya ketika Noni ini diasuh oleh mboknya atau pembantunya. Padahal awalnya kok Noni, apa sih Noni gitu ya. Tapi kok ketika mboknya ini meninggal, pengasuhnya Noni ini meninggal, dia jadi merasa keren aja kalau dipanggil Noni, dan merasa bahwa ini adalah memang panggilan kesayangan dari pengasuhnya ini. Nah terus petualangannya apa? Petualangannya dari Noni ini di nyanyian Ibu ini, ternyata nyanyian Ibu ini ada nyanyian aneh yang dinyanyikan oleh sahabatnya yang bernama Eli. Nah sahabatnya Eli ini ketika dia tertidur, dia menyanyikan lagu aneh. Kalau orang tidur kan kayaknya dia nggak sadar ya. Nah tapi karena Noni ini sahabatnya Eli, ketika sahabatnya itu tertidur, dia mendengarkan, kok ini Eli nyanyi apa gitu. Nah ketika didengarkan, dia juga menghafalkan lagu tersebut. Cuma ada beberapa dua bait lah, nggak banyak. Dan nyanyian itu lenggamnya mirip-mirip lagu Jawa gitu, dan terdengar aneh. Nah dari situ ternyata terungkap misterinya. Nah setelah Eli terbangun, kemudian Noni bertanya, kamu kemarin kenapa, mimpi apa? Nah dia tidak mimpi apa-apa katanya. Nah dari situ Noni berpikir, oh ya mungkin dia cuma apa namanya ya, ya mimpi lah, mimpi yang mungkin dia juga tidak tahu mimpinya apa. Nah ternyata dari mimpi itu, nyanyian-nyanyian aneh itu yang dihafal oleh Noni, dia kemudian hari Minggunya itu jalan-jalan dengan Eli sahabatnya itu ya. Nah sedikit juga Ibu ungkapkan kalau Eli ini ternyata anak yang yatim piatu. Tapi Eli ini merasa bahwa dia mempunyai kakak yang masih hidup, tapi tidak tahu kemana harus mencari. Ya, jadi Eli ini adalah anak pungut ya. Nanti ada orang tuanya yang mengangkat anak ketika dia masih kecil, masih bayi. Nah dari situ karena mereka kemudian jalan-jalan hari Minggunya ya, jalan-jalan hari Minggu. Kalau di sini mungkin kepada Endah lah. Nah kalau zaman dulu juga sama, ada tempat-tempat apa namanya, jalan pagi hari Minggu di sebuah gor. Nah di situ lagi ada pementasan nyanyi. Nah lagi ada panggung hiburan. Nah ketika ada panggung hiburan, di situ kan ada teman-teman Eli nih banyak ya, teman-temannya Noni juga banyak. Nah kemudian Noni disuruh untuk bernyanyi. Noni
Noni, semuanya meneriaki Noni untuk bernyanyi di atas panggung, padahal Noni nggak bisa nyanyi. Nah dari situ karena keisengan Noni ini, karena dia kan orangnya kan agak gokil gitu ya, agak lucu, kemudian dia periang dan sebagainya, dia tertantang untuk menyanyi di atas panggung. Nah disinilah terungkap petualangan-petualangan Noni. Noni di sini ternyata dia nggak nyanyi yang lain, nyanyinya nyanyi apa? Nyanyi aneh, nyanyi yang dinyanyikan oleh Eli. Nah sedangkan itu kan lagu apa? Pengiringnya juga sampai kebingungan, ini lagu apa nih? Kok nih nyanyi ini? Ini apa namanya? Saya nggak tahu lagunya. Semua meneriaki, wah turun, nyanyi apa lah nggak ini. Tapi di situ ada laki-laki yang naik. Seorang laki-laki yang naik, kemudian laki-laki tersebut meneruskan lagu yang dinyanyikan oleh Noni. Kok aneh ya? Nah ternyata di situ terungkap bahwa itulah kakaknya Eli. Jadi nyanyian aneh itu hanya diketahui oleh Eli dan kakaknya. Nah ternyata dari sebuah nyanyian aneh itu bisa mengungkap kasus ya, kasus-kasus yang ternyata bahwa kita jangan menyepelekan hal-hal kecil, dan ternyata itu bisa membuat bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah disitulah Noni merasa bahwa dia ingin tetap menjadi seorang detektif, seorang yang cerdik, seorang yang berpetualang, yang bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oke, segitu bisa dipahami ya? Ya, nah itu mungkin presentasi dari Ibu. Nanti di samping Ibu ada teman-teman kalian yang akan membahas ceritanya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Ya, ada Najla, silakan Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan April ini untuk membuat atau membacakan cerita dari buku yang sudah saya baca. Yaitu buku Rok yang ditulis oleh adalah seorang gadis desa, kedua orang tuanya hanya seorang petani kecil. Walaupun seorang gadis desa, wajah Kenaro lumayan jelas dibandingkan dengan gadis-gadis lainnya di kampungnya. Wajahnya bulat mulus, kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam legam. Banyak pemuda yang menaksirnya, bahkan banyak kawan yang menginginkan gadis itu menjadi sawir atau bundiknya. Seorang laki-laki yang beruntung mendapatkan gadis itu ialah adalah pemuda yang bernama Gajah Para. Gajah Para adalah seorang petani sawah dan ladangnya tidak begitu luas, namun cukup untuk menghidupi 4 orang anggota keluarganya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditantang untuk membuat dongeng dari buku yang telah saya baca, berjudul Masak. Dongengnya. Angkus adalah angsa yang baik. Angkus adalah angsa yang memiliki sifat sombong, angkuh, dan malas. Dia memiliki seorang kakak yang bernama Angma. Dia memiliki sifat baik, jujur, dan pekerja. Pada suatu hari, Angma yang merasa lelah karena terus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, beristirahat dan tertidur di sebuah kayu. Dia bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua yang menyuruhnya agar dia pergi ke sebuah gua. Dia dimasukkan oleh si kakek tua dalam mimpi. Dia masuk dan melihat ada bokor di sana. Dia membawanya pulang ke rumah. Bahwa kakaknya mempunyai bokor ajaib. Dia mencoba itu. Makannya dia malah timbun oleh air
diam-diam. Dia hampir mati. Untung ada Angma yang menyelamatkannya. Angma memang hati. Aku sadar jika ia masih tolong lain dan harus saling tolong menolong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan April ini saya menyelesaikan tantangan membuat dongeng. Yang saya buat adalah hari-hari yang ditulis oleh Asma Nadia Hansudiana. Tiara adalah seorang gadis remaja SMA yang sering menulis dan menceritakan hari-hari cintanya kepada buku diari. Tanggal 1 Januari 2016, Tiara menulis dan menceritakan. Dua pria sekaligus mengungkapkan perasaannya. Dua-duanya sama-sama ketua geng senat. Walaupun cara ungkapnya berbeda, tapi Tiara menolak keduanya. Tiara juga pertama kalinya melihat Aldi, sang raja basket sekaligus mantan OSIS boyband itu. 12 Februari 2016, lama-lama Tiara merasa malu karena menjadi bahan gosipan anak-anak SMA. Karena kakak sampai adik kelas yang sering mengirim surat lewat Bahdi. Bahkan Pras dan Aldi yang terang-terangan menarik perhatiannya. Pada tanggal 15 Mei 2016, perpisahan sekolah. Kebetulan pihak kami satu komplek dengan anak-anak 8, dengan Irfan. Kayak mimpi rasanya bisa ketemu sama Prince Bosnan Madein Sukabumi itu. 1 Januari 2024, Tiara menemukan buku diari lamanya saat ibunya membersihkan gudang. 5. Tiara merasa malu, kebodohan, dan kecentilannya dulu. Usia Tiara sekarang sudah 26 tahun. Baru saja menikah dengan Babi Kelas. Babi Kelas memang bukan waktu SMA. Dan bukan dari keluarga berada. Dia juga bukan raja basket di sekolah, bukan Valentine King atau ketua senat. Dan jelas tidak mirip dengan Prince Bosnan Madein manapun. Tapi Bang Ikhlas orangnya jujur, gigih, rajin, sabar, dan menyerah. Akhirnya Tiara menemukan makna cinta yang hakiki. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan April ini saya akan mendongeng tentang hutan dan telur campur yang ditulis Samsud Raja dan diterbitkan oleh Juga Semakin Nanda. Hutan dan telur kapur. Kapur marah-marah karena telurnya hilang. Dia merasa paham kepada ayam dan angsa yang ternyata bukan dangkal dari mencurinya telur kapur. Kapur sangat kebingungan di mana harus mencari telurnya. Tidak lama kemudian kakak tua melihat kapur berjalan dengan lesu di bawahnya. Lalu kapur marah kepadanya. Hei kapur, kenapa wajahmu murung? Hanya kakak tua pada kapur. Lalu kapur menjawab, bagaimana tidak sedih kakak tua? Telurku dia dicuri. Dicuri, bukankah kamu menitipkan telurmu pada Musa? Tadi Musa bilang, kamu menitipkannya untuk menjaga telurmu. Jelas kakak tua. Apa? Jadi kamu melihat Musa membawa telurku? Tanya kapur terkejut.
kamu cepat ke sarangnya sebelum terlambat. Benar saja ketika pun tiba di sarang Musa, dia melihat Musa sedang menyimpan telurnya. Musa terkejut dan atas kehadiran Kapun. Ketahuan sekarang ternyata kamu yang mencuri telurku. Tentang Kapun. Enak saja menuduh aku menemukannya tercecer sekitar sarangmu. Musa mencoba tercela. Jangan banyak alasan. Tadi aku bertemu dengan kakak tua. Aku menitipkannya telurku kepadamu. Iya kan? Musa tidak bisa lagi mengelak. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan April ini saya ditantang untuk membuat dongeng ya, dari buku yang sudah saya baca, yaitu Ciung Wanara. Ciung Wanara berasal dari cerita rakyat atau pantun Sunda yang mengisahkan tentang Ciung Wanara mencari kedua orang tuanya. Alkisah Ibu Ciung Wanara Nipohaci Ningrum Permaisuri Prabu Barmawijaya Kusuma difitnah permaisuri lainnya, Dewi Pangrejep. Nipohaci dituduh melahirkan seekor anjing atas inisiatif Lengser, pembantu Prabu Barmawijaya Kusuma. Anjing saat jabang bayi Nipohaci lahir di diam-diam ditampung oleh Lengser yang baik hati. Sampai suatu ketika rahasia terkuak saat Ciung Wanara beradu ayam jago. Cerita berakhir bahagia ketika semua kebusukan Dewi Pangrejep terbongkar oleh kesaksian Lengser. Nipohaci dan Ciung Wanara meski begitu tidak balas dendam. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk mengadili semua tersangka yang terlibat makar dan fitnah keji terhadapnya. Cerita ini mengajarkan kita, mau seberapa hebat kita menutupi kebohongan, akan terbongkar kelamaan. Jadi alangkah baiknya kita hidup jujur dan apa adanya. Ingat terus ya teman-teman. Segitu dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat backup semuanya, barusan teman-teman kalian sudah mempresentasikan dongeng-dongengnya ya dari buku yang sudah mereka baca. Bagaimana, ada manfaatnya tidak? Ada. Coba kalau ibu tanya boleh nggak? Bisa jawab nggak? Nah ya, kalau dari Najla apa judulnya? Masih ingat nggak? Ken Arok. Kemudian dari Anissa, Angsa yang baik hati, betul. Terus dari April, Tiara. Kemudian dari Divya, Musang, telur, kalkun. Kemudian yang terakhir dari teman kita siapa? Apa judulnya? Ciung Wanara. Nah, semua dongeng, semua cerita itu pasti mengandung banyak pesan moral ya. Moral di sini mau yang baik, mau yang buruk kita terima dulu. Nah, nanti kita pilih yang baiknya kita kerjakan ya, yang buruknya disimpan aja ya. Nah, dibuang jauh-jauh. Nah, sekarang teman-teman, kami ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di sini, dan kebetulan hari ini juga tepatnya hari bukan kita kan ini baru cuma hari ini juga lagi dirayakan oleh seluruh sekolah
karena kita lagi redator juga, kemudian sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian. Jadi kita nyanyi sama-sama ya. Sebelum kita kasih silakan Bu Yevi ke depan dulu. Ya, semuanya boleh berdiri. Ya. Putri yang mulia, bercita-citanya bagi Indonesia. Ya, ditutup dulu ya. Silakan boleh ditutup dulu. Mengucapkan terima kasih kalian sudah bisa hadir di sini, memberikan bentuk apresiasi buat teman-teman di depan juga. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya ya dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang lainnya nanti boleh apa namanya menyusul untuk menjadi anak-anak Lexcam begitu. Oke, ditutup semuanya. Halo semuanya. Ya, ya, sahabat Lexcam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh ke kelas lagi.